Selamat pagi Kak Rebecca. Apa kabar? Selamat pagi Pak Irul, kabar baik, puji Tuhan. Pagi ini kita akan bincang-bincang ya Kak ya, untuk merencanakan pendampingan pengembangan diri, terutama dalam kompetensi sebagai coach yang Kakak miliki. Begitu Kak ya? Kira-kira Kak Nggih, Rebecca Pak. inginkan apa ini yang dicapai melalui pendampingan ini Kak Rebecca? Saya ingin kompetensi saya sebagai coach itu bisa berkembang, Pak. Iya, gitu ya. Baik Kak. Bentuk rubrik Ya. pengamatan dari penilaian seperti apa kira-kira yang Kak Rebecca inginkan? Bentuk rubriknya skala poin, Pak. Jadi Oke. rentangnya nanti antara angka 1 sampai 4. Nanti jika komponen yang diamati terlihat dengan baik, jelas, maka poin maksimal 4 dan jika tidak terlihat sama sekali poinnya 1, Pak. Begitu ya Kak Rebecca ya. Ya. Secara spesifik nih Kak, coba sampaikan apa yang ingin saya observasi dari kegiatan. Begini, Pak. Ya, jadi saya nanti meminta Pak Irul untuk mengamati saya, bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan selama menjadi coach. Gitu ya. Baik. Ya. Nah selanjutnya ini Kak, indikator ketercapaian yang bisa saya amati dan saya nilai itu yang mana Kak? Nanti pada saat saya melakukan coaching, itu apakah saya sudah bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot Ya. dengan menggunakan pertanyaan terbuka, Pak. Sehingga dapat menggali informasi dari coaching dan mampu memunculkan ide-ide yang baru, gitu Pak. Baik, ya. Berarti yang dititik beratkan pertanyaan berbobot ya kompetensinya. Iya Baik. Pak, betul. Kapan nih kita akan melakukan kegiatan observasi? Iya, kebetulan Pak, teman saya, rekan sejawat saya ini sudah siap dan hadir di ruang jimit kita kali ini. Oh gitu. Nanti mohon Pak Irul bisa mengobservasi ketika saya mengadakan coaching kepada beliau ya. Oke, siap Kak. Saya ya akan hadir lah melihat kegiatan coaching yang dilakukan Kak Rebecca ya. Iya Pak. Begitu ya Terima Kak kasih Rebecca. Pak. Oke, siap. Iya, baik. Bu Reni. Baik, selamat pagi Bu Reni. Selamat pagi Kak. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Kak Rebecca. Ya, baik. Perkenalkan itu bersama kita ada Pak Hairul. Beliau akan membersamai kita dalam kegiatan coaching ini. Baik, selamat pagi Pak Irul. Perkenalkan saya Bu Reni. Pagi Bu Reni. Bisa Ya. dimulai mungkin Kak Rebecca. Siap Pak. Baik Bu Reni, pagi ini kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Sepertinya Bu Reni sedang ada yang mau diceritakan nih. Kok ya. Dari lihat raut wajahnya ya. Monggo Bu Reni mau cerita apa nih kita hari ini? Baik, betul gini Kak. Saya sebetulnya ingin membicarakan tentang visi yang belum berpihak pada murid. Maksudnya visi di sekolah saya begitu Kak. Baik. Dari percakapan ini nanti Bu Reni ingin dapatkan hasil yang seperti apa nih? Saya berharap Kak dapat menemukan solusi dalam rangka menyusun sebuah visi sekolah yang berpihak pada murid, begitu Kak. Baik, mudah-mudahan nanti di akhir pembicaraan kita Bu Reni bisa mendapatkan solusi itu ya. Amin, terima kasih ya. Tadi Bu Reni mengungkapkan bahwa visi di sekolah itu belum berpihak pada murid ya. Menurut Bu Reni, ukuran visi yang berpihak pada murid itu yang seperti apa? Kalau menurut saya ya Kak ya, ukuran visi yang belum berpihak pada murid tentunya satu, yang memihak pada murid mengakomodir. Jadi mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, sesuai filosofi pendidikan KHD, begitu. Oh baik. Nah menurut Bu Reni nih, kalau di skala 1 sampai 10 ya Bu, visi sekolah Bu Reni ini sedang berada di skala mana yang berkaitan dengan
berpihak pada murid itu? Kalau menurut saya, visi yang ada di sekolah saya saat ini, analisa yang saya lihat ini ya Kak ya, dalam keberpihakan pada murid masih pada skala 6, begitu Kak. Masih di skala 6 ya. Kira-kira itu alasannya apa kok Bu Reni bisa menilai itu di skala 6 Bu? Jadi gini Kak, menurut saya penyusunan visi sebelumnya itu masih tidak melalui tahap pemetaan kebutuhan dulu, kemudian kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, serta tidak melibatkan secara penuh seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah saya, begitu Kak. Oh begitu. Jadi ketika membuat visi itu tidak ada pemetaan kebutuhan, terus kemudian kekuatan apa yang dimiliki sekolah untuk memenuhi kebutuhan itu, begitu ya Bu Reni ya? Betul, betul. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Kalau menurut saya ya Kak ya, ini penyebabnya karena tingkat pemahaman guru itu, apa ya, ya tidak hanya guru lah, ya guru maupun stakeholder yang terkait, itu kurang memahami bagaimana menyusun visi sekolah yang baik, begitu Kak. Oh begitu. Jadi ada masalah bahwa kurangnya pemahaman semua warga sekolah ya dalam menyusun visi sekolah gitu ya Bu Reni ya? Nah, apakah ada upaya sebelumnya untuk mengatasi hal ini? Sudah sebetulnya kami sudah berupaya ya, melalui proses musyawarah bersama guru-guru yang ada di sekolah. Oh baik. Lalu ada hambatan yang terjadi dalam upaya apa, pengaplikasian upaya tersebut? Gini, hambatannya ya seperti yang saya sampaikan di awal itu, kurang pemahaman guru-guru dan, stakeholder ya, waktu itu kan masih hanya guru ya, berarti Ya. gurunya kurang memahami bagaimana cara menyusun visi yang benar atau visi yang baik dan benar begitu. Oke baik. Jadi sekarang kita sudah paham ya kondisi dan posisi sekolah Bu Reni dalam penyusunan visi sekolah yang berpihak kepada murid gitu ya. Nah, kira-kira Bu Reni ini punya rencana atau gagasan apa nih supaya visi sekolah yang berpihak pada murid itu terwujud? Gini Kak, saya masih berusaha mendekatan ini kalau rencana ya, yang berusaha melakukan pendekatan, gimana ya, oh gini aja, penyusunan visi sekolah dengan menggunakan inquiry apresiatif begitu Kak. Sepertinya lebih mengena nih kalau pakai ini, kalau pakai inquiry apresiatif ini Kak, begitu. Apa alasan Bu Reni menggunakan pendekatan inquiry apresiatif itu? Apakah ada sesuatu yang istimewa atau yang membuat Bu Reni wah sepertinya bisa kalau melakukan dengan hal ini begitu? Menurut saya, jika kita menyusun visi menggunakan inquiry apresiatif atau yang dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan kolaboratif yang berbasis pada kekuatan, nanti akan dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas, menyatukan orang dengan cara tidak dapat dilakukan ya, yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa begitu Kak. Karena proses manajemen perubahan yang biasa dilakukan itu menitik beratkannya pada masalah begitu Kak. Nah, kalau pakai IA ini nanti akan ini fokusnya pada kekuatan yang dimiliki oleh setiap anggota. Kemudian menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan yang tertinggi. Begitu Kak, itu menurut saya alasannya itu. Baik, jadi Bu Reni ini benar-benar paham ya kenapa Bu Reni kok memilih inquiry apresiatif itu dalam menyusun visi sekolah begitu ya. Nah, kira-kira strategi apa nih yang bisa dilakukan dalam menerapkan inquiry apresiatif ini? Kalau saya nanti menerapkan IA ya, berarti saya harus memulai dengan mengidentifikasi dulu. Saya mencari dulu hal baik apa yang ada di sekolah saya. Kemudian saya mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan. Kemudian kami maksudnya memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang nantinya kelemahan,
kekurangan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan lagi, begitu Kak. Berpijak dari hal positif yang telah ada, begitu ya Kak ya. Nah, kemudian sekolah itu akan menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah, impian dan visi setiap warga sekolah. Salah satu tahapan pendekatan dalam IA itu, nanti saya akan menggunakan alur bagja, begitu Kak. Wah, keren ini. Muncul istilah bagja ini ya. Oke, bisa nggak Bu Reni sampaikan bagaimana gambaran konkret dari alur bagja ini, Bu Reni? B, jadi dari bagja tadi B itu buat pertanyaan, begitu ya Kak ya. Saya akan merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait dengan perubahan yang kita inginkan. Pada ambil pelajaran, ini mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Kemudian pada langkah G itu atau gali mimpi begitu ya, saya rasa nanti menyusun narasi tentang kondisi ideal yang diimpikan dan diharapkan begitu. Kemudian pada J atau jabarkan rencana, di situ nanti kami akan merumuskan rencana begitu Kak. Tindakan tentang hal-hal penting apa yang harus dilakukan dalam mewujudkan suatu misi. Nah, pada A atau atur eksekusi, enaknya segini-gini. Saya memutuskan, memutuskan langkah-langkah yang akan diambil. Kemudian siapa yang akan diajak dan pasti mau terlibat untuk itu. Kemudian bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi secara perlahan-lahan begitu Kak. Wah, luar biasa Bu Reni. Sudah sangat detail dan rinci ya langkah-langkahnya. Nah, kira-kira Bu Reni ini memerlukan jangka waktu berapa nih untuk menyusun visi dengan pendekatan IA dan strateginya bagja? Gini Kak, kalau sesuai dengan yang sudah saya rencanakan tadi ya, yang saya awali dengan ngobrol dengan atau ngomong dengan kepala sekolah dulu, asal kepala sekolah tidak ada kegiatan yang lain ya, 1 minggu Kak, sepertinya cukup untuk menyampaikan tujuan penyusunan visi itu, kemudian mengumpulkan seluruh stakeholder yang ada. Cukup Kak, 1 minggu. Oke, baik Bu Reni. Ketika ada rencana, berarti harus ada komitmen untuk mengeksekusi rencana itu. Kira-kira komitmen apa nih dari Mbak Bu Reni untuk melaksanakan rencana yang sudah Bu Reni buat? Saya segera mengkomunikasikan rencana perumusan visi dengan pendekatan IA tadi ya Kak ya, kepada kepala sekolah, kemudian juga dengan guru yang lain. Selanjutnya saya membangun kepercayaan begitu Kak, dan kolaborasi positif ya yang mungkin harus disampaikan, harus dikuatkan dulu karena memang membuat visi ini visi bersama begitu. Apa namanya, di dalam komunitas praktisi yang sudah saya siapkan tadi, begitu Kak. Baik. Nah, lalu kan nggak mungkin Bu Reni kerja sendiri ya. Kira-kira siapa nih yang bisa digandeng untuk berkolaborasi bersama mencapai tujuan yang Bu Reni inginkan? Oke, jadi dalam hal ini ya Kak ya, untuk bisa menjaga komitmen saja tentunya satu adalah kepala sekolah, kemudian rekan guru lain, komite sekolah, kemudian orang tua begitu ya, dan segenap murid yang ada di sekolah saya begitu Kak. Oke, luar biasa Bu Reni. Ini sudah semakin jelas ya, semakin mengerucut. Yang tadinya di awal masih bingung solusi apa yang bisa didapatkan. Nah, apa nih yang didapatkan dari percakapan kita sepanjang ini tadi dari awal sampai akhir? Oke Kak, jadi saya dari percakapan yang awal tadinya galau-galau gitu, bingung kok begini, ternyata saya akhirnya menemukan suatu solusi dalam rangka menyusun sebuah visi sekolah yang berpihak pada murid Kak. Yang kedua,
penerapan IA begitu Kak, yang menggunakan alur bagja dalam penyusunan visi sekolah. Saya terima kasih banyak loh Kak ini ya. Saya seperti dibuka begitu pikirannya yang tadinya bingung, saya sekarang menjadi lebih fokus, lebih bisa mengatur strategi apa atau jalan keluar mengatasi masalah tadi itu apa begitu. Terima kasih ya Kak Rebecca ya. Iya, baik, sama-sama Bu Reni. Minggu depan ketemu saya lagi ya, 1 minggu. Oke. Nanti saya pengen dengar ceritanya gimana tuh Siap, cara siap, siap, siap. dan hasil dari rencana Bu Reni. Siap, siap. Jadi seminggu ke depan nanti saya komunikasikan lagi dengan Kak Rebecca jika sudah terrealisasi dengan baik ya. Siap. Asal pokoknya kepala sekolah saya tadi tidak banyak kegiatan keluar. Saya yakin seminggu ke depan saya akan menghubungi Kak Rebecca lagi. Begitu ya Iya. Kak ya. Oke. Terima Terima kasih Bu kasih. Reni atas waktunya. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Mari Pak Irul. Mohon Ya. izin undur diri ya. Wah, keren loh Kak. Praktik kucingnya tadi luar biasa. Terima kasih ya Pak Irul sudah membantu saya, sudah jadi observer saya saat pelaksanaan praktek coaching tadi. Iya, luar biasa. Bagus. Sama-sama Kak Rebecca. Begini Kak, bagaimana hasil percakapan coaching tadi ketercapaian indikator pengembangan menurut Kak Rebecca? Menurut saya ya Pak ya, tadi selama coaching saya lakukan sudah sesuai dengan alurnya, alur Tirta. Namun saya masih agak ragu nih, apakah saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot dengan benar ya? Iya, kalau dari hasil pengamatan saya tadi Kak, praktek coaching yang sudah dilakukan Kak Rebecca ini sudah bagus sekali. Pada indikator pertanyaan berbobotnya sudah ada, juga sudah bagus. Pertanyaan diberikan juga terbuka Kak, sehingga itu memancing Puci untuk bisa mengeksplor apa yang solusi-solusi yang harus dilakukan oleh seorang Puci. Sudah bagus. Kak Rebecca sudah memberikan pertanyaan berbobot. Menurut catatan saya seperti itu. Puji Tuhan kalau demikian Pak. Terima kasih atas bantuannya. Baik Kak. Lalu gini Kak, hal apa lagi yang Kakak Rebecca dapatkan nih selama kegiatan coaching tadi? Tadi kalau saya flashback, saya refleksikan itu dalam sebuah kegiatan coaching ya Pak ya. Seorang coach itu harus benar-benar merancang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang diajukan pun harus menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Dan dengan demikian, coach itu akan dapat tereksplor gitu ya. Kita sebagai coach itu bisa mengeksplor, membantu coach mengeksplor dirinya sendiri untuk memunculkan ide-ide yang baru. Nah, oleh karena itu memang seorang coach, kalau menurut saya Pak ya, harus bisa mendengarkan dengan aktif dan hadir secara penuh untuk dapat benar-benar memahami duduk permasalahannya itu bagaimana yang diceritakan oleh coach. Begitu Pak. Iya Kak, sebenarnya tadi Kakak sudah mempraktekkan dan saya amati Kak Rebecca itu sudah menunjukkan ciri-ciri mengajukan pertanyaan berbobot. Sehingga saya amati tadi kucinya Bu Reni juga berpikir harus bagaimana dan berkembang. Luar biasa, bagus Kak itu Kak. Untuk kedepannya nih Kak, kompetensi apa nih yang kaitannya dengan kompetensi coaching yang akan dikembangkan lagi selain pertanyaan berbobot? Pastinya saya ingin mengembangkan ke kompetensi yang lainnya ya, yaitu mendengarkan dengan rasa dan mendengarkan aktif gitu Pak. Ya, mendengarkan rasa. Iya. Baik, luar biasa loh Kak. Luar biasa sekali ya sudah dilakukan oleh Kak Rebecca. Saya tunggu kabarnya nanti lah Kak ya. Perkembangan berikutnya setelah Kak Rebecca bisa mengembangkan kompetensi yang lainnya, saya tunggu loh, penasaran. Siap Pak, saya merasa lega sekali. Sekali lagi terima kasih ya Pak Irul. Sama Kak Rebecca, saya juga ikut bahagia mendengarkannya. Ya semoga yang kita lakukan pagi hari ini bermanfaat Kak. Bermanfaat dan semoga lancar. Saya doakan untuk Kak Rebecca bisa mengembangkan kompetensi coaching yang dimilikinya. Gitu Kak ya? Iya Kak. Terima kasih Pak Irul atas pendampingannya. Selamat pagi, sampai jumpa.